Tingkatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Fitria Nurmala Dewi dari SMA Negeri 1 Kikim Barat. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lahat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Yuniarti. Ibu Yuniarti ini adalah guru di SMA Kikim Barat yang mengajar guru biologi. Ya, apa kabar Ibu Yuni? Alhamdulillah baik Ibu Fitria. Alhamdulillah ya. Gimana ini Bu hari ini? Keadaannya sehat Ibu ya, gembira pastinya ya. Sehat walafiat, bisa mengajar anak didik seperti biasa. Iya, alhamdulillah. Iya, baik alhamdulillah. Baik Bu, di sini saya nanti akan melaksanakan kegiatan pra observasi ya Bu ya. Oh iya Bu. Iya. Nah, di sini kita akan mengadakan percakapan pra observasi sebelum nanti saya mengamati Ibu mengikuti jalannya proses kegiatan pembelajaran ya. Nah, di sini saya akan melakukan proses supervisi ya pastinya ya Bu ya. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi bagaimana jalannya proses kegiatan pembelajaran nanti yang akan Ibu laksanakan. Oh, ya Bu ya. Iya Bu. Nah, oke. Nah, nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya pastinya Bu ya. Nah, yang pertanyaan yang akan saya sampaikan yang pertama yaitu kira-kira apa Bu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nih? Oh, tujuan pembelajaran yang nanti akan saya ajarkan di kelas 11 MIPA 2 yakni kebetulan nanti masuk di sistem gerak. Jadi tujuannya itu yang pertama menganalisis berbagai macam sistem gerak yang terjadi pada manusia, kemudian mengidentifikasi gerakan-gerakan yang terjadi pada manusia, kemudian itu yang terakhir mengidentifikasi gangguan pada sistem gerak. Iya, baik. Berarti tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti itu menganalisis, mengidentifikasi ya Bu ya, sistem gerak pada manusia. Iya, bagus ya Bu ya. Nah, berdasarkan rancangan pembelajaran yang Ibu tuliskan tadi ya, itu kan sudah jelas ya Bu ya. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya itu Bu, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu lakukan untuk observasi nanti? Oh iya, sebelumnya saya sudah menyiapkan modul ajar, LKPD, kemudian media PPT untuk mendukung saya nanti pada proses pembelajaran agar tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai. Kemudian di dalam modul ajar, kegiatan pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Iya, oke. Jadi semuanya di situ saya masukkan dengan tujuan agar tujuan pembelajaran di awal tadi bisa tercapai. Terus agar peserta didik itu bisa lebih antusias dalam belajar karena kebetulan nanti itu kan kalau di kelas 11 MIPA 2 pelajarannya di jam terakhir Bu. Jadi kadang siswa sering mengantuk. Jadi ini saya tuh berusaha mencari metode model agar siswa itu lebih aktif dalam kelas. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Berarti memang Ibu sudah benar-benar prepare menyiapkan segala apa yang ingin nanti akan Ibu kembangkan saat melakukan kegiatan pembelajaran Ibu ya. Nah, pastinya berpusat pada aspek keterampilan dan pengetahuan ya Bu ya. Iya, itu pasti Bu. Oke. Nah, jadi area pengembangan yang ingin dicapai itu kan ada aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, yang saya ingin mendengar ini Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya akan Ibu terapkan nih di dalam kelas? Mungkin dari segi strateginya, modelnya, kemudian metode pembelajarannya itu seperti apa nanti Bu? Nah, tadi kan sudah saya bahas sedikit mengenai saya sudah mempersiapkan modul segala macam, terus di modul juga sudah saya rancang. Saya menggunakan model pembelajaran based learning serta pendekatan berdiferensiasi. Nah, di model untuk penilaian saya terutama penilaian pengetahuan nanti saya akan memberikan pretest dan posttest tentang materi pembelajaran yang akan saya ajarkan nanti. Kemudian untuk nilai sikap keterampilannya saya ambil pada saat mereka diskusi Bu.
Iya, oke. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan kegiatan menggunakan metode dari pembelajaran berdifferensiasi ya Bu Iya, ya, iya, pastinya ya. iya. Dikembangkan kembali melalui kegiatan diskusi ya. Iya, dengan model pembelajaran. Iya, dilanjutkan kembali nanti ada kegiatan seperti apa namanya evaluasi ya Bu Iya. ya kepada siswa pastinya ya. Oke. Pertanyaan berikutnya Bu, rencana yang Ibu akan terapkan di kelas tadi kan menggunakan pembelajaran strategi berdifferensiasi ya Bu ya, yang diintegrasikan menggunakan model PBL ya Bu ya. Iya. Nah, dan juga dengan metode diskusi, kemudian ke penugasan ya. Nah, bagaimana Bu dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan saat di kegiatan pembelajaran? Nah, media yang saya gunakan nanti, saya menggunakan PPT, kemudian ada video pembelajaran, karena kan PBL itu kan berbasis masalah. Jadi nanti saya akan menayangkan masalah, kemudian nanti siswa akan menyimpulkan masalah tersebut sehingga mereka bisa ke materi pembelajaran hari itu, sistem gerak. Nanti saya akan menampilkan gangguan-gangguan pada sistem gerak sehingga pada saat diskusi siswa tersebut bisa menyimpul, oh ternyata seperti ini gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Iya, berarti nanti akan Ibu menggunakan seperti ini Bu ya, PPT dan alat-alat video pembelajaran, komputer pastinya juga ada KPD ya. Bagus. Oke. Nah, kira-kira nih kapan Bu akan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Karena hari ini sudah di wawancara pra observasi, insya Allah saya sudah siap setelah ini. Oke, baik ya Bu ya. Nah, berarti jam keberapa Bu nanti Bu? Nanti jam terakhir di kelas 11 MIPA 2. Oke, ya berarti siap Ibu ya hari ini ya. Insya Allah siap. Oke, baik. Jadi nanti kita akan datang ke kelas Ibu ya. Kemudian saya akan melakukan supervisi kelas dan saya akan melihat bagaimana Ibu nanti mengajar dan mencatat hal-hal yang penting ya Bu ya pastinya ya. Setelah itu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Bu ya, yang nanti akan didampingi oleh juga pengajar praktik. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu? Ya, yang saya dapatkan, saya menjadi tahu apa yang nanti akan saya lakukan. Kemudian sebagai guru saya juga diberi penguatan dari Ibu Fitri. Nanti mungkin setelah observasi nanti mungkin saya mendapatkan kritik dan saran. Ada bagian-bagian mungkin pada saat pembelajaran yang masih kurang. Jadi di situ nanti saya akan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi. Baik, terutama dalam proses pembelajaran. Iya, sip ya, bagus sekali ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Yuniarti ya atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol santai ya Bu ya. Di percakapan pra observasi ini ya. Sampai nanti kita bertemu waktu pas kegiatan belajar ya, nanti di jam terakhir ya Bu ya. Jam terakhir. Ya, oke. Nah, dan juga percakapan pasca observasinya nanti kita laksanakan di lain hari ya Bu ya. Oke Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Walaupun di jam terakhir kita masih tetap harus semangat. Sebelum mulai pembelajaran, kalau bajunya masih kurang rapi, silakan dirapikan. Terus buku-bukunya silakan dikeluarkan. Kita akan mulai pembelajaran. Sudah dikeluarkan belum? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk memimpin doa, silakan Apip dipimpin doanya. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Ibu cek dulu kehadiran hari ini, siapa saja yang tidak masuk. Adi Purnomo, Apip, Alan, izin. Amelda, Amelia, Cindy, Daniel, Dela, Depa, Dimas, Penti, Inaya, Lexi, M. Nur Wahid, M. Perdi, M. Zarimin, Marica, Miza,
Napisa, Neng Putri, Nova, Perza, Pratama, Putra, Rapina, Rio, Yopi. Hanya Alan saja. Nah, untuk sebelum memulai pelajaran, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa negara Indonesia, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan pimpin lagu. Pimpin. Siapa tadi? Silakan. Yang lainnya tolong berdiri ya, anak-anak. Viva Indonesia Raya. Indonesia negeriku, tanah tumpah darahku. Di sana kamu berdiri, jadi panggul ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, terima kasih ya. Silakan duduk lagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, minggu lalu kita belajar apa? Hari Senin kemarin kita belajar tentang apa? Jaringan hewan. Ada yang masih ingat jaringan hewan itu apa saja? Jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot, terus jaringan ikat. Jaringan otot ada berapa macam? 3. Ada otot plurik, otot polos, otot jantung. Nah, ketiga macam jenis otot itu memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya kalau otot lurik, dia bekerja untuk menggerakkan organ bagian luar. Cara kerjanya tidak disadari, cara kerjanya dengan kesadaran atau dengan kehendak kita. Kalau otot jantung, cara kerjanya tidak dengan secara sadar, artinya tidak kita kehendaki atau bekerja bekerja tanpa kesadaran kita. Kalau otot polos kerjanya sama dengan otot jantung, tapi dia menggerakkan organ-organ yang ada di dalam tubuh kecuali jantung. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang sistem gerak. Karena pengertian setelah jaringan ada organ, kemudian sistem gerak. Sistem gerak berarti itu arti dari sistem adalah kumpulan beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama. Contoh kalau sistem gerak berarti organ-organnya berhubungan dengan alat gerak. Apa saja organnya yang berhubungan dengan alat gerak? Alat gerak tangan, terus kaki, terus leher. Nah, jadi untuk ada leher, kaki, tangan yang menggerakkannya di dalam situ ada apa?
Ada sendi. Selain sendi, tulang. Terus otot. Baiklah, bagus ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisis sistem gerak pada manusia. Yang kedua mengidentifikasi berbagai macam jenis gerak pada manusia. Yang ketiga mengidentifikasi jenis-jenis gangguan yang terjadi pada sistem gerak manusia. Jadi kamu nanti akan mengetahui berbagai macam jenis gerak yang terjadi pada diri kita, diri manusia, kemudian gangguan-gangguannya. Nah, selain dari tujuan sistem gerak sistem gerak yang ada pada kita tadi sudah kalian sebutkan organ-organnya seperti ada kaki, tangan, kemudian ada persendian, ada otot juga yang menggerakkan. Yang minggu lalu sudah kita bahas mengenai otot lurik, fungsinya itu untuk menggerakkan organ bagian luar dengan cara kerja yang kita sadari. Nah, sedemikian rupa itu semua ciptaan yang maha kuasa. Contoh, kita di atas kepala punya rangka tengkorak. Nah, di dalam kepala ada otak. Mengapa sangat dilindungi? Ya karena otak itu adalah bagian yang sangat penting. Kemudian di bagian dada ada yang namanya tulang rusuk, di mana setelah tulang rusuk ada jantung. Jantung juga adalah organ yang sangat vital bagi kita, sangat penting. Nah, begitulah kuasa dari Allah. Jadi itu semua untuk memotivasi kita agar kita selalu bersyukur atas ciptaan yang maha kuasa, terutama organ-organ yang ada pada tubuh kita. Jadi sayangilah organ-organ tubuh kita dengan baik, kita jaga jangan sampai organ yang ada pada tubuh kita mengalami gangguan. Baiklah, Ibu punya video pembelajaran. Ini kamu tonton, kamu amati yang perlu menurut kamu penting kamu catat. Kamu amati video pembelajaran ini sampai selesai. Tidak tetap terjadi karena kurang ahat. Seperti tidak lahir, kekurangan vitamin dan kecelakaan. Berikut contoh-contoh kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama adalah rickets. Rickets merupakan suatu kelainan pada tulang yang terjadi karena kekurangan zat campur, fosfor, dan vitamin D. Kelainan ini dapat dilihat dari kaki yang berbentuk huruf O atau huruf D. Yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis merupakan suatu keadaan di mana penghancuran tulang lebih cepat daripada proses pembentukan tulang. Akibatnya tulang menjadi keropos. Penyebabnya yaitu karena kekurangan kalsium. Penyakit ini mudah terjadi pada orang yang lanjut usia. Yang ketiga, patah tulang atau fraktura. Retak atau patah tulang dapat terjadi karena benturan atau tekanan yang terlalu keras. Selain penyebab tersebut, patah tulang dapat terjadi karena kecelakaan. Sebagai organ yang hidup, tulang mempunyai kemampuan membentuk jaringan baru untuk memperbaiki jaringan yang rusak. Oleh karena itu, penderita patah tulang terutama jika masih muda dapat sembuh kembali. Yang keempat, artritis. Artritis merupakan peradangan yang terjadi pada sendi. Artritis dapat terjadi karena pengembangan atau membawa beban terlalu berat atau infeksi ke organisme. Yang kelima, lepas sendi. Sendi dapat terlepas dari tempatnya sehingga ligamen putus atau sobek. Hal ini dapat terjadi karena kecelakaan ataupun ketika melakukan olahraga berat. Yang keenam, kebiasaan posisi duduk. Kelainan tulang ini dapat terjadi karena kebiasaan posisi duduk yang salah. Contoh kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah adalah skoliosis, kyphosis, dan lordosis. Skoliosis adalah kelainan Sistem gerak. Sistem gerak berarti itu arti dari sistem adalah kumpulan beberapa organ yang memiliki fungsi yang sama. Contoh kalau sistem gerak berarti organ-organnya berhubungan dengan alat gerak. Apa saja organnya yang berhubungan dengan alat gerak?
Alat gerak tangan, terus kaki, terus leher. Nah, jadi untuk ada leher, kaki, tangan yang menggerakkannya di dalam situ ada apa? Biasa kalian duduk berkelompok sesuai dengan yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Duduk berkelompok. Dibagi 3 kelompok saja ya, duduk berkelompok. Nah, kalau sudah selesai, ini Ibu akan bagi LKPD, kamu kerjakan. Nanti petunjuknya akan Ibu jelaskan. Semuanya sudah dapat LKPD-nya? Nah, kelompoknya kelompok audiovisual, kemudian kinestetik. Nanti kalian akan berdiskusi, terus mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Untuk pengerjaannya Ibu jelaskan dulu. Nah, di situ coba perhatikan LKPD-nya. Sudah diperhatikan belum? Buka LKPD-nya. Nah, di situ ada gambar, kemudian gambar berbagai macam gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Kamu tentukan gangguan apa jenis gangguannya, kamu tulis di situ berdasarkan video pembelajaran tadi kan sudah ditayangkan. Setidaknya kamu sudah menyimak, oh yang ini, klien ini, nanti kamu tuliskan di situ. Setelah kamu tuliskan, kamu diskusikan kepada teman kamu. Kelompok yang satunya lagi yang tadi menggambar kelainan atau gangguan yang terjadi pada manusia. Jelas? Kalau jelas silakan kalian diskusikan. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Sudah selesai belum? Sudah. Nah, ini sih yang mana gangguan apa nama gangguannya di sini. Tadi kan sudah nonton kan gangguan apa tadi tuh, ditulis di situ. Sudah selesai? Anda sudah selesai. Perwakilan untuk mempresentasikan ke depan adalah kelompok kinestetik. Silakan maju ke depan. Yang lain tolong diperhatikan, kelompok temannya akan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan disampaikan oleh saya Gabriela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelainan pada sistem gerak yaitu 1. Sering mandi malam di usia muda memicu rematik di usia tua. Faktanya sejauh ini belum ada bukti yang menguatkan bahwa mandi malam akan menyebabkan penyakit rematik. 2. Makanan, shampoo atau bayam menyebabkan rematik. Tidak ada hasil penelitian yang menghubungkan antara bayam atau vakum dengan risiko rematik. 3. Semua penyakit rematik disebabkan asam urat.
Faktanya hanya sekitar 10% saja menginjak rematik gerakan obat tinggi. Penyakit rematik adalah penyakit tulang. Faktanya rematik adalah penyakit yang menyerang persendian tulang dan sendi dari berbagai jenis. Antaranya adalah osteoartritis dan reumatoid arthritis. 5. Penyakit rematik hanya menginjak lansia. Faktanya rematik menyerang semua orang, tua maupun muda, baik pria maupun wanita, tergantung pada jenis penyakit rematiknya. 6. Penyakit rematik adalah keturunan. Faktanya rematik tidak selalu diturunkan secara langsung dari orang tua ke anak. 7. Sakit adalah tanda perkembangan rematik. Faktanya gejala yang umumnya tersedia pada penderita rematik adalah pegang dan pendarahan pada sendi, merah, luka, nyeri, rasa panas, dan umumnya sulit digerakkan. Baiklah, itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka sisi pertanyaan. Selanjutnya sesi pertanyaan. Baiklah, yang bertanya silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Lestari dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi gangguan sistem gerak contoh rematik? Terima kasih. Ya, kelompok kinestetik sudah punya jawaban belum? Silakan dijawab pertanyaan dari kelompok visual. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok visual. Cara menanggulangi jangan mandi terlalu malam, jangan makan yang kurang atau banyak makan yang bergizi. Bagaimana saudari Nova? Apakah saya mengerti? Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak, kami akan menutup presentasi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk kelompok kinestetik. Baiklah, semua kelompok tadi sudah maju. Ada kelompok kinestetik, kelompok visual, kelompok audio, semuanya sudah maju. Terus tadi yang visual sudah menampilkan gambarnya, hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke kesimpulan, karena sudah ada yang ngantuk, yang lemas, kita ice breaking dulu ya, agar semangat lagi. Ya, silakan berdiri. Ayo. Yang tadi ngantuk silakan bergerak. Goyang, 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 goyang.
Ayo, yang belakang tangannya digerakkan agar semangat. Bagaimana? Bagaimana tulang-tulangnya, rangkanya sudah rileks? Silakan duduk kembali. Nah, tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berhubung kita hari ini belajar tentang sistem gerak. Nah, tadi ada yang bertanya tentang bagaimana cara menanggulangi gangguan pada sistem gerak, contohnya rematik. Tadi sudah dijawab oleh kelompok kinestetik. Salah satunya jangan mandi malam, terus makan makanan yang bergizi. Terus kok jaga pola hidup sehat, kurangi makanan yang banyak mengandung pengawet. Nah, itu salah satu cara kita menanggulangi gangguan pada sistem gerak. Terus di sistem gerak, rangka yang ada pada tubuh kita itu digerakkan oleh antara tulang dengan tulang yang lainnya itu disatukan oleh sendi. Kemudian sendi juga digerakkan oleh otot. Otot yang bergeraknya adalah otot lurik. Terus macam-macam sendi, ada sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana. Macam-macam itu dibedakan berdasarkan arah geraknya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak mengenai sistem gerak? Jelas? Kalau jelas, kita kesimpulan dari pembelajaran hari ini, kira-kira ada tidak yang bisa menyimpulkan? Dari awal sudah Ibu jelaskan sedikit, kemudian kamu sudah menonton video, sudah berdiskusi. Ada tidak yang bisa menyimpulkan? Alat gerak pada manusia ada apa saja? Ada tangan. Nah, di tangan, di kaki, di bagian dalamnya ada apa? Kemudian tulang disatukan oleh yang namanya sendi. Kemudian digerakkan oleh kita bisa bergerak itu karena ada rangka. Fungsi rangka itu menopang tubuh kita. Kemudian hubungan antara tulang yang satu dengan tulang yang lain disebut dengan sendi. Terus itu bisa digerakkan karena adanya otot. Terus ada juga gangguan yang bisa menyerang sistem gerak. Salah satu contohnya itu adalah rematik. Selain rematik ada apa lagi tadi di LKPD kamu? Gangguan yang menyerang sistem gerak. Apa? Keropos, tulang keropos. Kemudian ada lagi? Patah tulang. Nah, kalau misalnya seperti contoh orang kecelakaan itu bisa menyebabkan tulang menjadi retak atau patah. Nah, apakah bisa diobati yang retak atau patah? Bisa, tapi tidak bisa kembali sempurna seperti sedia kala. Terus kalau yang keropos itu ada bagian tulang yang mengalami pengapuran sehingga dia menjadi keropos. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kira-kira ada pertanyaan atau tidak mengenai sistem gerak? Ya. Baiklah, kalau sudah jelas tujuan. Tugas untuk minggu berikutnya kalian cari lagi artikel tentang gangguan pada sistem gerak selain yang sudah kita bahas hari ini. Terus untuk sistem rangka, karena sistem rangka itu banyak, nanti kamu cari gambar sistem rangka, kemudian kamu jelaskan, kamu buat video penjelasan tentang sistem rangka, kamu upload di sosial media kamu, linknya kirim ke WhatsApp Ibu. Nah, itu tugas untuk kamu di rumah.
Minggu berikutnya kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Jelas? Jelas. Kalau jelas pembelajaran hari ini kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dipimpin doa Daniel. Selesai.